Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Lutfi Fauji. Saya dari kelas 7A Manajemen S1. Di sini saya akan melakukan pemaparan materi tentang presentasi bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam mengenai kegiatan bisnis. Contohnya seperti kerjasama. Komunikasi yang dilakukan ini biasanya berorientasi pada proposal yang disajikan oleh si pembicara untuk audiens dalam forum bisnis. Di sini dalam presentasi bisnis ada 4 tujuan presentasi bisnis. Yang pertama, memberikan informasi atau pesan kepada audiens. Maksudnya dengan adanya presentasi bisnis, si pembicara atau yang menyajikan proposal dapat memberikan informasi secara langsung apa tujuan sebenarnya dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, harus menyentuh emosi audiens. Maksud menyentuh emosi audiens di sini, ketika kita misalnya sebagai pembicara dari suatu perusahaan ditugaskan untuk melakukan presentasi bisnis, kita harus mampu menyentuh emosi audiens, di mana audiens harus dapat tertarik dengan presentasi yang kita berikan kepada audiens. Kemudian memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Selain menyentuh, kita juga ketika menyampaikan presentasi bisnis, kita harus membuat mereka termotivasi tentang apa yang telah kita sampaikan. Kemudian mereka akan mampu bekerja sama dengan kita. Itu merupakan tindakan dari audiens. Kemudian dalam presentasi bisnis kita harus menyiapkan terlebih dahulu apa saja hal yang perlu disiapkan. Itu yang pertama, penguasaan tentang topik atau materi yang akan dipresentasikan. Kedua, penguasaan alat bantu. Yang ketiga, menganalisis audiens. Dan keempat, menganalisis atau mengetahui lingkungan atau tempat sosial. Yang pertama, penguasaan tentang topik dan materi. Tentu saja itu hal yang sangat penting bagi si pembicara dalam mengetahui terlebih dahulu tentang topik atau materi apa yang akan kita presentasikan. Karena ketika si pembicara tidak mengetahui apa topik atau materi yang akan dipresentasikan, audiens tidak akan termotivasi, tidak akan percaya tentang apa yang telah dipresentasikan oleh si pembicara. Karena jika sebaliknya si pembicara sangat memahami karena telah menyiapkan topik dan materi presentasi tersebut, itu akan membuat audiens percaya kepada si pembicara yang telah mempresentasikan atau memberikan informasi kepada audiens dalam presentasi bisnis. Yang kedua, penguasaan alat bantu. Dalam alat bantu di sini contohnya seperti laptop, proyektor atau slide, mikrofon, sound system. Di sini kita harus menguasai alat bantu tersebut, karena ketika kita melakukan presentasi, jangan sampai di tengah presentasi kita berhenti melakukan presentasi karena ada masalah atau gangguan dalam alat bantu tersebut, sehingga kita harus meminta tolong kepada orang lain agar membantu kita dalam membenarkan alat bantu tersebut. Karena ketika itu terjadi, itu akan sangat mengganggu kepada audiens. Karena ketika kita sedang berbicara atau mempresentasikan bisnis, hal itu terjadi akan sangat mengganggu audiens, sehingga audiens tidak akan fokus
dan akan menghilangkan konsentrasi audiens tentang apa yang sebelumnya kita jelaskan. Kemudian, menganalisis audiens. Kita harus menganalisis audiens terlebih dahulu sebelum kita melakukan presentasi bisnis. Misalnya, siapa yang akan menjadi audiens ketika kita melakukan presentasi bisnis. Kemudian, bagaimana sikap atau respon audiens apabila kita memberikan informasi atau melakukan presentasi bisnis tersebut. Kemudian apa yang diinginkan audiens sebenarnya dalam ketika kita menyampaikan presentasi bisnis tersebut. Kita harus sesuai dengan audiens tersebut agar ketika kita menyampaikan presentasi bisnis, audiens dapat menangkap dan memperhatikan apa yang kita jelaskan. Yang keempat, menganalisis lingkungan sosial atau tempat presentasi. Itu menjadi salah satu yang harus disiapkan karena kita harus menyesuaikan tentang materi apa yang akan kita presentasikan, apakah sesuai dengan tempat atau lingkungan yang akan kita gunakan untuk kita presentasikan bisnis atau tidak. Karena jika tidak, itu akan menjadikan masalah kepada kita, itu akan menjadi gangguan terhadap presentasi bisnis kita. Kemudian dalam presentasi bisnis ada seni berbicara. Di sini ada 3 seni berbicara. Yang pertama ada penguasaan, yang kedua keterampilan berkomunikasi, dan yang ketiga etika atau perilaku dan sikap. Penguasaan di sini maksudnya si pembicara yang melakukan presentasi bisnis harus menguasai tentang materi yang akan dipresentasikan. Karena ketika si pembicara tidak menguasai materi yang akan dipresentasikan, itu akan membuat audiens merasa tidak yakin untuk melakukan kerjasama. Misalnya, saya merupakan perwakilan sebagai pembicara untuk melakukan presentasi bisnis kepada perusahaan A, kemudian saya tidak menguasai materi yang akan disampaikan, yang akan dipresentasikan. Itu akan membuat perusahaan A tidak yakin terhadap saya, apakah saya benar mempresentasikan, apakah yang saya sampaikan itu benar atau tidak. Mungkin perusahaan A akan berpikir seperti itu. Maka dari itu, si pembicara harus menguasai apa yang akan dijelaskan, materi apa yang akan dipresentasikan. Namun, selain materi yang akan dipresentasikan, si pembicara juga harus menguasai keadaan, dimana misalnya kita harus melihat sekeliling kita, mulai dari audiens, alat bantu, dan kitanya sendiri, apakah tidak ada masalah, apakah akan berjalan dengan baik. Kemudian dari pihak audiens, apakah audiens memperhatikan tentang apa yang kita jelaskan. Jangan sampai apa yang kita presentasikan, apa yang kita jelaskan membuat audiens merasa bosan karena penjelasan kita monoton, sehingga audiens bosan dan tidak memperhatikan dan tidak akan melakukan kegiatan bisnis bersama kita. Kemudian ada yang kedua, keterampilan berkomunikasi. Di sini maksudnya si pembicara harus terampil dalam berkomunikasi, menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi yang si pembicara ketahui. Kemudian ketika ada pertanyaan dari audiens, si pembicara atau yang menyampaikan presentasi bisnis harus mampu menjawab pertanyaan audiens tersebut. Yang ketiga, etika atau perilaku atau sikap. Sikap di sini atau etika di sini, si pembicara tentunya harus sopan dalam menjelaskan, dalam tutur kata yang bagus. Sikap di sini bukan berarti si pembicara harus
merasa sombong tentang pengetahuan atau materi yang dia ketahui, tetapi dia harus menjaga sikap sesuai dengan yang seharusnya si pembicara lakukan.